Bisa karena awalnya atlet bulu tangkis. Kalau atlet bulu tangkis dari SD. Outdoor ini masih, ini mungkin bisa dibilang mencetak prestasi baru gitu karena putra putri dapat emasnya gitu. Jadi hoki itu olahraga yang menggunakan stick sama bolanya itu sebesar bola tenis lapangan tapi teksturnya keras seperti bola golf. Boleh kena badan itu pelanggaran juga. Kena badan juga pelanggaran? Iya, nggak boleh kena badan. Danger kan. FYI, hoki itu olahraganya sampai sekarang setahu aku itu masih free. Jadi kita kalau mau ikut gabung olahraga hoki, datang aja, bawa diri, bawa niat, semua difasilitasi. Serius nih? Serius. Dia melihat bagaimana si atlet pada saat in game. Jadi mungkin pada saat latihan si A bagus, si B biasa aja. Tapi ternyata pada saat in game si B yang lebih mampu mengeluarkan performa terbaiknya. Jadi yang dilihat itu pada saat gamenya, bukan ya teknik dilihat juga, tapi bagaimana dia mengatasi game. Bukannya dari Pemda, bukannya kok dari pelatih? Iya kan, si pelatih ini pengurus hoki Kota Depoknya. Oke, iya. Ya jadi maksudnya bukan dari Kota Depoknya, cuma dari hokinya aja, Federasi Hoki Kota Depok. Oh iya, Federasi ya, Kota Depok. Seperti yang kita tahu di Indonesia ini nggak gitu banyak orang yang tahu hoki, walaupun timnas hoki Indonesia sendiri di luar negeri itu udah banyak yang segan gitu. Kalau outdoor itu kan dia tuh alasnya karpet, rumput sintetis tapi tipis banget. Mungkin karena hoki juga kurang terlalu disorot, pemerintah juga kurang aware lah. Berarti latihan aman ya? Nggak pernah badan biru-biru gitu-gitu? Aduh, itu udah pasti sering dong. Oh, sering ya? Mau terus nggak nih dengan kondisi kayak gini? Duitnya ada apa enggak? Hadiahnya menarik apa enggak kan gitu? Kalau untuk uangnya aku nggak tahu sih di jenjang-jenjang berikutnya, karena aku juga baru kan dan baru nyampe di posisi ini gitu, belum. Ya untuk di posisi ini bagus apa enggak? Ya. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Selamat malam rekan-rekan Gede Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan atlet. Atletnya yang jarang diketahui orang, termasuk saya juga nggak tahu nih sebenarnya, baru mau ngobrol dengan beliau. Namanya adalah Angel. Beliau adalah junior hoki outdoor Putri Jabar Kejurnas 2025 di Jalak Harupat kemarin. Dia adalah best goalkeeper. Jadi for your information aja guys, hoki itu mirip dengan sepak bola di besar. Ada kiper, ada back, ada penyerang, ada apalagi nanti kita cerita, ada kiper juga. Nah, beliau adalah best keeper di kemarin Kejurnas 2025 Jalak Harupat Hoki Junior. Oke, salaman dulu. Apa kabar Angel? Baik, sehat alhamdulillah. Ya. Perkenalan dulu dong, nama Angel, nomor telepon. Oh jangan nomor telepon. Ya, perkenalkan nama saya Angelina Perdana Putri. Saya biasa dipanggil Angel. Apa ini? Oke. Kita langsung masuk deh, prestasi emas Jabar. Iya. Prestasi emas Jabar ini kemarin itu apakah ini yang pertama dapat juara atau saya lihat kemarin tuh kawin tuh kayak gitu? Iya, kawin emas. Jadi antara indoor dan outdoor ya? Putra putri. Putra putri lagi. Itu bisa dapat juara emas tuh, jadi rasanya gimana nih? Terus momen-momen apa yang paling menarik kemarin, sama kunci kemenangannya apa sih kalau boleh tahu? Kalau perasaannya udah pasti senang dan lega ya, pulang bawa emas karena bisa merealisasikan harapan-harapan dan doa-doa selama ini. Dan pastinya terutama ini untuk outdoor. Kalau indoor mungkin Jabar dapat emas tuh sudah sering gitu. Untuk outdoor ini mungkin bisa dibilang mencetak
prestasi baru gitu karena putra putri dapat emasnya gitu, yang tidak disangka-sangka gitu outdoor. Kalau kita bicara kemenangan ya, itu kan ada persiapan, ada gimana sih caranya kalian tuh kok momen-momen apa yang spesial sih kemarin pada saat jadi juara itu? Pastinya berkat kerjasama juga sama tim pelatih dan manajer ya, terutama dukungan dari pelatih itu. Jadi kita tuh sebelum pertandingan tuh biasanya ada briefing. Dalam briefing itu bukan cuma pelatih yang memberikan arahan tentang pola permainan untuk pertandingan nanti, tapi kita sebagai atlet juga diminta untuk ngobrol apa yang mengganjal di hati, apa yang dirasakan, dan apa yang ditakutkan itu harus diobrolin semua agar pada malam itu semuanya plong, semuanya lega, biar besok pagi main semuanya nggak ada beban, diharapkan bisa mengeluarkan yang terbaik. Menurut aku itu salah satu strategi pelatih yang cukup membantu atlet untuk bermain lebih tenang dan lebih keluar permainannya. Berapa lama proses latihannya sebenarnya? Kalau TC-nya itu sebenarnya nggak terlalu lama. Apa? TC? TC ya, training center. Oh, training center, Iya. oke. Itu nggak terlalu lama, kita cuma sekitar mungkin 2 minggu, ya 2 minggu lebih. 2 minggu doang? Iya, tapi untuk proses seleksinya lumayan lama, itu dari bulan Mei akhir itu udah proses seleksi. Tapi cuma Sabtu Minggu itu sekalian latihan. Nah, mulai full di sana di Jalaknya itu, mulai nggak pulang-pulangnya itu latihan pagi sorenya itu mungkin sekitar 2-3 minggu. Oke, itu nanti kita bahas gimana prosesnya jadi atletnya. Iya. Itu nanti belakangan. Sekarang sehari-hari apa nih? Kuliah kah? Sehari-hari, Apa? iya, kuliah. Jalan-jalan doang. Kuliah. Hari-hari itu kuliah. Kebetulan ayah saya itu punya klub bulu tangkis sendiri. Oh, ayahnya Iya. punya klub bulu tangkis sendiri. Nah, mulai Wow. dari sekolah SMP akhir itu udah mulai ikut bantuin ayah ngelatih. Oh gitu, berarti bisa juga main bulu tangkis? Bisa, karena awalnya atlet bulu tangkis. Kalau atlet bulu tangkis dari SD. Wow, lain lagi. Nanti kita cerita lagi yang lain. Gimana atlet bulu tangkis dari kita belum hoki loh di atlet Iya. bulu tangkis. Aku dari SD kelas 4, mungkin kelas 3, 4 SD itu mulai kenal bulu tangkis. Terus oke. mulai serius bulu tangkis itu kelas 5, 6 SD itu mulai serius bulu tangkis. Terus ayah itu pas aku SMP itu punya klub bulu tangkis sendiri. Di situ aku mulai diajarin buat bantuin ngelatih. Jadi sehari-hari pulang kuliah, kalau pulang kuliahnya sore gitu aku bantuin ngelatih. Tapi langsung bisa jadi pelatih? Apa kelas 5 SD langsung jadi pelatih? Enggak, dong. itu aku udah pas mau masuk SMA mungkin. Apa namanya? Pindah nih ke hoki. Kan bagaikan langit dan bumi ya. Iya. Yang satu begitu, yang satu ya sama-sama pakai stick sih. Satu pakai raket, satu pakai Pakai ini, stick. pakai stick ya. Jadi waktu 2023 itu klub bulu tangkis ayah aku ini pindah lapangan, pindah gor, pindah tempatnya. Tadinya kita nggak di situ, terus ada lapangan baru di daerah kita, di daerah Pangasinan itu. Kita pindahlah ke situ, ke lapangan baru itu. Ternyata di lapangan yang baru ini itu tempat TC-nya Timnas Hoki Indonesia. Oh alah, Iya. oh gitu ceritanya. Oke, sekarang kita masuk ke hoki nih. Ini for your information guys, hoki itu ada 2, hoki indoor, hoki outdoor. Banyak sebenarnya hoki. Ada hoki ice. Hoki, Ada hoki ya, pantai. coba ceritain deh. Hoki itu apa aja sih? Saya sendiri kan taunya ini research aja, Iya. baru tahu indoor sama outdoor. Cerita dong sebenarnya hoki apa aja, cara mainnya gimana, terus apa namanya posisinya apa aja, terus apakah sama dengan olahraga yang lain atau gimana? Ya kalau hoki itu yang sejauh aku tahu, hoki itu biasanya yang familiar banget hoki ice. Yang di ice tuh biasanya rata-rata orang tahu tuh hoki ice. Itu di Amerika ya? Iya, Di sini jelas. kayaknya nggak ada deh hoki ice. Hoki indoor, hoki outdoor, hoki pantai. Nah aku, Hoki pantai? iya baru-baru ini juga aku tahu kalau ada hoki pantai. Jadi dia di pantai, pasir. Tapi pakai stick juga? Iya. Oke lanjut.
Ini aku jelasin sedikit tentang hoki outdoor karena aku berkecimpungnya di hoki outdoor. Jadi hoki itu olahraga yang menggunakan stick sama bolanya itu sebesar bola tenis lapangan tapi teksturnya keras seperti bola golf. Karet gitu dia kan. Cara mainnya dipukul. Kalau di outdoor itu dipukul bolanya boleh naik, boleh juga di scoop bolanya naik gitu. Tapi kalau di indoor bola itu nggak boleh naik sama sekali, itu pelanggaran. Nah, hoki outdoor itu pemainnya ada 11 orang termasuk goli. Hampir sama seperti permainan sepak bola, posisi-posisinya ada striker, ada sayap kanan, sayap kiri, back, tengah, goli gitu. Permainannya itu kita main ada 4 quarter. Satu quarternya itu durasinya 15 menit. Outdoor nih ya? Outdoor. Sama, indoor outdoor? Enggak, indoor 4 quarter, satu quarternya itu cuma 10 menit. Oke, kalau outdoor 15 menit? Iya. Nah itu tugasnya beda-beda nggak ya? Kalau yang umum kan ya, kalau back ya menjaga perlawanan. Kalau Angel kan goalkeeper Iya. nih, goalkeeper berarti kan menjaga supaya tidak kebobolan Iya. bola ya. Ya itu sama begini, maksudnya sama apa? Kalau bola kan ya pakai kaki lah ya, kalau itu berarti pakai stick. Pakai stick ya. Kalau kena kaki ada beberapa, kalau ini outdoor ya, ada beberapa situasi kalau terlalu dekat sama musuh kena kaki itu pelanggaran sebenarnya. Jadi harus kena stick, nggak boleh kena kaki, bedanya gitu. Ya pemain pasti beda dengan kiper ya, karena kan kalau kiper ya boleh nendang, boleh pakai tangan, Iya, kalau megang di- stick juga. Kalau ya. bola, oh kalau kiper boleh. Kiper megang stick, kanan megang stick. Tapi boleh megang bola juga. Maksudnya boleh pakai tangan kena bola, cuma bolanya nggak boleh didiemin. Oh gitu. Ya. Oh, terus peraturan yang berbeda lagi apa? Jadi misalnya mukul nih, udah dekat saya mau ngegolin gitu. Berarti si pemain lawannya juga harus berpikir supaya jangan sampai kena tangan atau kena. Iya, nggak boleh kena badan itu pelanggaran juga. Oh, kena badan juga pelanggaran? Iya, nggak boleh kena badan, danger kan, bahaya. Karena bolanya keras kan. Masa iya? Iya, boleh keras banget. Oh, baru tahu. Nah, tapi sejauh ini selama perjalanan mau jadi pemain ini ada adjusting yang banget nggak sih kalau dari bulu tangkis ke hoki itu? Contohnya kayak ya kalau bulu tangkis kok kan enteng. Kalau ini kan seperti bola tenis tapi kayak bola golf nggak kalau kena? Bola golf pernah pegang nggak? Iya, bola golf kan keras banget. Ya kalau kena kan sakit. benjol tuh kan. Iya, sama. Segitu. Iya, hoki pun kalau kena pecah. Oh, wow. Oh. Iya, karena gedenya segede bola tenis gitu kan. Oh iya, Apalagi- sakit ya kalau bola tenis kena Iya. badan, tapi Sekeras bola sekeras golf. bola golf. Iya. Baru tahu nih. Lanjut, nah kita bicara sekarang peraturan-peraturan yang di sana itu, apakah Indonesia luar negeri apa sama peraturannya? Apakah sama? Sama. Itu beda-beda tuh hoki yang di lapangan Indoor, outdoor sama. beda, peraturannya beda. Oh beda, bedanya apa kalau itu? Ya kayak tadi kalau hoki outdoor itu bola boleh dihit, dipukul kenceng, naik itu nggak apa-apa, atau mau dicongkel gitu nggak apa-apa. Tapi kalau indoor bola naik sedikit aja pas di passing, pasti wasit itu priwit karena itu danger, pelanggaran gitu, pelanggaran juga masuknya. Pokoknya bola hoki indoor itu nggak boleh naik, kalau hoki outdoor masih boleh naik. Peran utamanya di hoki itu siapa sih? Kalau bola kan yang paling terkenal kan, ya semua sih terkenal sih, Iya. striker terkenal, back terkenal, tapi pemeran utamanya siapa sih? Kalau di bola kan ada Lionel Messi, ada Cristiano Ronaldo, dia yang mengatur pola serangan. Kalau di hoki ini gimana nih? Di dalam lapangan ini orang Betul, iya kan waktu tanding nih. posisinya ya. Kalau volley ada tosser namanya, kalau bulu tangkis nggak ada apa ya? Sebenarnya kalau di hoki itu hampir sama rata perannya, karena kan kalau strikernya bagus tapi backnya kurang, bola tuh lewat cepet banget, tiba-tiba udah deket gawang. Apalagi bolanya kecil, lapangannya gede kan, jadi apalagi kalau backnya bagus, striker yang nggak bagus juga susah, nggak bisa bawa bola ke depan. Bolanya ya udah main di situ-situ aja terus kan. Itu hoki tuh berperan banget sih semuanya, karena mereka bisa saling bantu juga kan. Kalau serang yang depan pasti maju gitu. Ya, latihannya. Kalau main bola
kiper, posisi kan kiper nih. Ya. Latihannya gimana? Kalau bola ya kan pakai alat tuh yang ditung apa namanya, yang kalau ditendang sama teman kita kesana kesini kesini lompat ngejam. Nah kalau di kipernya hoki nih ngapain nih? Pasti kan nunduk nih kan. Pasti kalian lebih banyak nunduk kan kalau main daripada. Kalau pemain iya, kalau kiper enggak juga karena kan bola bisa dihit ke atas. Oh iya. Gawangnya gede banget kan, tinggi. Oke. Gimana latihannya? Ya biasanya latihannya pertama pasti pola permainan gitu. Misalkan bola dari sini kemungkinan ke sini. Jadi kayak gerakannya gimana gitu. Sorry. Jadi kayak ada formasi juga. Kalau bola kan 4-3-1-2, Iya. 4-2-2. Nah kalau hoki gimana nih? Ada juga formasinya Oke. seperti itu. Hampir kurang lebih sama kayak bola. Karena kan posisinya sama. Oke. Nah terus pastinya latihan di hit ya. Untuk bola kayak bola atas, bola bawah itu untuk latihan hit itu udah pasti. Terus latihan pola sama pemain gimana kalau misalnya pemainnya tinggal satu, lawannya ada dua, gimana ngadepinnya 2 lawan 1, 2 lawan 3 gitu. Oke. Tapi nggak pakai helm, sakit. Pakai. Oh, pakai ya? Kalau goli Oke. pakai helm. Kalau apa? Kalau golinya pakai helm. Goalkeeper Iya. pakai helm. Iya. Oke. Nah itu alatnya khusus. Apa sticknya yang umum bisa dibeli di Indonesia atau ada kalau untuk level tertentu udah harus? Karena saya pernah podcast dengan Ponfit. Oh Ponfit kan yang warna hijau tuh. Itu khusus ternyata. Dia belinya nggak ada di Indonesia. Jadi kalau belinya di Amerika gitu. Nah, kalau hoki gimana? Sama hoki juga khusus, dan kalau di Indonesia masih kurang banyak yang jual ya, pasti import sih. Oke. Dari kalau barang-barang hoki di Indonesia Mahal dong harganya. ya lumayan kalau Berapaan sticknya dong? kalau sticknya Pasti kan modal dulu dong. Nggak Oh, iya. mungkin jadi pemain Jabar langsung dikasih sama Jabar. Mungkin malah yang dipakai malah sendiri kali. FYI hoki itu olahraganya sampai sekarang setahu aku itu masih free. Jadi kita kalau mau ikut gabung olahraga hoki, datang aja, bawa diri, bawa niat, semua difasilitasi. Serius nih. Serius. Iya. Gratis. Nggak ada yang bayar sama sekali hoki di Indonesia ini. Wah. Karena masih minoritas sekali kan. Iya, itulah saya juga makanya saya tertarik muda karena saya bingung ini olahraga apa ini. Terus apa? Terus dia ininya ingin siapa? Berarti Pemdanya. Biasanya dari Pemkotnya, Pemkot, dari iya. provinsinya Oke. gitu. Semuanya tinggal main sama makan. Tinggal juga. main aja. Sama makannya juga. enggak. Oh, karena Tapi makannya juga. kecuali ya kan? kejuaraan kayak kemarin Iya. itu pasti. Oke, terus sejarah jadi atlet hoki perjalanannya. Awal mulanya gimana? Tadi sudah di-spill sedikit dari bulu tangkis Iya, ke hoki. hoki, ya kan? Awal mulanya gimana? Apakah terpaksa? Apakah karena wah deket rumah nih, gue ini aja lah ya kan, daripada bosen kali mau pindah peranan dari apa gitu. Terus tantangannya apa gitu di hoki itu juga, sama ada dukungan khusus nggak sih sebenarnya sampai mau jadi atlet? Karena kan tahapan jadi artis itu tidak semudah itu Ferguson ya kan. Kalau main biasa mungkin gampang, Iya. tapi sampai jadi atlet itu seleksi lalala gitu. Itu gimana deh ceritanya awalnya? Ya itu dia awalnya pas pindah GOR itu, ternyata itu adalah tempat TC-nya Timnas Hoki Indonesia. Kebetulan pada saat itu juga Hoki Depok itu lagi sosialisasi tuh untuk atlet-atlet baru, memperkenalkan lagi hoki, karena di Oke. daerah itu tuh benar-benar masih buta dengan hoki, kayak orang tuh nggak tahu hoki itu apa sih gitu. Kebetulan si Hoki Depok ini sosialisasi di situ, aku ditawarin buat mau nggak coba olahraga baru gitu, karena menarik juga ya di mata aku. Aku juga baru tahu ada hoki tuh pada saat aku pindah ke situ. Aku baru tahu ada hoki, kayak oh ada olahraga hoki di Berarti Indonesia ini gitu. hoki beneran ya? Iya hoki beneran. Karena langsung TC-nya Indonesia loh. Iya Indonesia, Oh. Timnas Indonesia. Terus aku mulai cobain. Awalnya nggak jadi goli, awalnya jadi pemain. Oke, pemain. Iya karena sosialisasi itu kan pemain. Terus aku nyobain beberapa kali jadi pemain. Nggak lama dari itu ditawarin jadi goli, mau nggak gitu. Mungkin karena goli apalagi putri ya di Indonesia ini tuh masih kurang lah peminatnya gitu. Mungkin kalau pemain masih oke lah, masih banyak gitu. Kalau goli itu mungkin saingannya nggak terlalu banyak.
terus ditawarin jadi goli, terus aku coba, kayak katanya coba aja dulu, kalau misalkan suka ya lanjut, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Awalnya coba-coba. Iya. Terus ya seru juga jadi goli gitu kan. Terus apalagi yang memotivasi itu kan itu di situ tempat TC-nya timnas Indonesia, jadi pandangan ke depannya tuh udah jelas ada di depan mata gitu. Kayak Harapannya. iya. Jadi kayak itu awalnya indoor kan, karena awalnya indoor malah outdoor. indoor karena di situ gor kan, gor berbentuk gor bulu tangkis. Oke. Cuma dia lapangannya sebenarnya lapangan hoki, tapi karena lapangan hoki itu gede ya, hoki indoor juga gede kayak futsal lah gitu, kayak futsal. Nah ada bulu tangkisnya juga, jadi bulu tangkisnya tuh ada 7 lapangan gitu, jadi multifungsi gitu kan lapangannya. Dan gor bulu tangkis punya ayah? Enggak, bukan. Oh bukan. Oh. Ayah cuma punya klubnya doang. Ya di situ indoor tuh latihan mulai rutin lah. Terus kalau misalnya ada fun game itu ikut gitu. Kebetulan pertandingan indoor tuh aku baru sekali ikut pertandingan indoor. Terus pas awal tahun ini ya, bulan-bulan Mei itu tiba-tiba aja ditawarin sama pelatih aku yang Kota Depok ini, mau nggak coba ikut seleksi outdoor. Awalnya kayak ya coba aja ikut seleksi, gimana sih seleksi hoki tuh kan. Selama ini seleksi ya? Iya, kan selama ini terjunnya di bulu tangkis kan, ini baru pertama kali hoki, udah tahu gimana pertandingan indoor, cobain nih outdoor gitu. Nah itu tuh akhirnya di situ ya udah cobain ikut seleksi outdoor bulan Mei, Juni, Juli itu lumayan agak capek juga tuh, bolak-balik setiap Sabtu Minggu tuh balik ke Bandung untuk Jadi seleksi. Seleksinya langsung di Jalan Harupat. Oh, kebetulan setiap ini Sabtu Minggu. tim kita orang Sumedang nih. Jadi dia mungkin tahu persis Jalan Harupat di mana, saya nggak tahu. Naik apa ke sana? Kan awalnya waktu seleksi itu berempat, ada 1 cowok. Nah jadi kita bawa mobil pribadi. Oke, Ya. jadi kayak tektokan gitu. Iya, bawa mobil pribadi bareng-bareng setiap Sabtu, nginep sehari, minggunya pulang gitu. Cuma kadang juga diselingin naik travel, itu aja sih. Di sana nginepnya dibiayai juga Sama Kota Depok dibiayainnya. Oh, ya jadi ini udah tahapannya langsung masuk Kota Depok ya? Iya. Nah, Iya, waktu pertama kali masuk jadi Kota Depok, berarti ya itu syaratnya apa? Kok bisa langsung? Apakah cuma dari apakah melewati level kelurahan dulu, kecamatan dulu, apa langsung di Depok? Enggak, langsung Depok. Oke. Di situ langsung latihannya langsung Kota Depok. Dapat ongkos tiap pergi ke sana, berarti dapat ongkos. Ya dapat transport sama biasanya uang untuk sewa penginapan gitu. Di sana bolak-balik itu seleksi itu lawannya itu nggak dari Depok doang dong. Enggak. Jabar itu berarti kan Iya. seluruh Jawa Barat nih. Iya betul. Apa tuh tantangannya ketemu sama teman-teman di sana? Tantangannya pertama karena itu pertama kalinya aku nyentuh outdoor. Jadi di Depok aku belum pernah latihan outdoor sama sekali, tiba-tiba ikut seleksi outdoor gitu. Semenjak ikut seleksi pulang ke Depok baru latihan outdoor gitu. Nah sedangkan di sana mungkin apalagi yang mayoritas pasti anak-anak kabupaten Bandung kan, yang memang mereka latihannya di Jalak Harupat gitu, jadi sudah lebih familiar dengan hoki outdoor. Sedangkan aku dan teman-teman aku ini baru banget kenal sama hoki outdoor. Nah, itu mengadaptasinya gimana? Kan jelas peraturan beda dong. Iya. Tidak boleh dipukul terlalu jauh. Iya. Kalau yang saya dengar tadi ya, sorry kalau saya salah, betulin. Terus apa nggak kikung kan? Kan biasa main futsal ke lapangan gede, ama gitulah gampangnya kan? Iya, betul. Gimana itu jet lag-nya? Sebenarnya kalau sama sih antara goli maupun pemain, kalau dari gerakan itu nggak terlalu yang beda banget gimana, paling cuma beberapa teknik aja sama penyesuaian lapangan yang besar aja sih. Jadi sebenarnya untuk adaptasinya nggak lama dan nggak terlalu susah. Terus tantangannya apa? Waktu jadi atlet Depok dikirim ke Jalan Harupat sampai terpilih jadi seleksi, terpilih jadi goalkeeper, itu gimana? Tantangannya ya itu tadi, pertama saingannya mungkin udah lebih dulu
ada di hoki outdoor gitu, sedangkan kita baru, aku juga baru gitu. Terus juga agak seperti seleksi alam juga karena kita yang jauh dari Depok lumayan bolak-balik ke Jalan Harupat, kayak hampir mikir kayak lanjut apa enggak gitu kan, karena seleksinya lama dan jaraknya jauh gitu kan. Seleksinya gimana kalau di sana? Berapa lama itu proses seleksi dari awal sampai akhir? Oh, berapa kali pertemuan ya, lumayan banyak. Aku berapa minggu itu bolak-balik ke sana. Setiap Sabtu pagi berangkat, siangnya itu seleksi. Terus istirahat, minggu paginya seleksi kedua, udah pulang sorenya. Terus minggu depannya gitu lagi. Tapi langsung diumumin tuh untuk Enggak. next gitu. Biasanya waktu itu tuh mungkin sekitar 3 minggu balik ke sana, baru diumumin. Kan dari sekian banyak yang ikut, dikurangin lagi gitu. Oke. Apa yang dinilai? Sampai mengurut. Kalau untuk goalkeeper aja dulu deh, apa yang dinilai goalkeeper itu? Kalau dari yang aku dengar dari pelatih aku ya, karena kan pasti pada saat dinyatakan yang terpilih A, B, C, D itu kan kita nanya juga kayak kenapa milih A, kenapa milih B. That's why, itu yang Iya. saya tanya. Maaf saya potong. Kalau bola, berapa kali dia clean sheet, tidak kebobolan. Terus berapa kali dia apa sih namanya, geraknya, tackling, semacam itulah. Iya. Kalau kalian apa penilaiannya? Kalau yang pertama kali, poin utama yang pelatih aku bilang itu, dia melihat bagaimana si atlet pada saat in game. Jadi mungkin pada saat latihan si A bagus, si B biasa aja. Tapi ternyata pada saat in game, si B yang lebih mampu mengeluarkan performa terbaiknya. Jadi yang dilihat itu pada saat gamenya, bukan ya teknik dilihat juga, tapi bagaimana dia mengatasi game. Oke. Nah kalau jadi goalkeeper, apa tantangan terberat ya sampai kok intinya tuh saya butuh contoh konkret, kira-kira nih gue kepilih kemarin ke Jalan Harupat gara-gara ini nih, tahu nggak kira-kiranya apa gitu? Kalau Tadi kan saya jelasin tuh, saya jadi kiper, saya clean sheet, wah ini kiper nih tiap main dia nggak pernah kebobolan, ya kan? Gol penalti digagalin kan, kalau bola kan begitu tuh, kalau di hoki gimana gitu? Kalau aku pribadi sih, dari banyak yang aku dengar juga, ada salah satu keunggulan aku tuh karena sebelumnya aku kan sudah lama berkecimpung di olahraga. Oke. Jadi pertama mungkin fisiknya dibanding saingan aku yang lain lebih agak sedikit unggul gitu kan, karena mungkin yang lain hoki ini baru pertama kali olahraganya dia gitu, sedangkan aku sebelumnya kan bulu tangkis sama juga latihannya fisik-fisik juga gitu kan. Kayaknya lebih capek deh. Iya sih. Kayaknya kalau main bulu tangkis tuh setengah jam aja, itu lebih capek kayak kalau dilihat dari lapangan bola besar ya. Iya. Hoki kan kurang lebih mirip ya. Oke. Ya, Terus mungkin apa lagi? ya dari kekuatan ya, kelincahan kakinya kan aku udah sempat dilatih di olahraga sebelumnya, dan itu kelincahannya itu latihannya nggak jauh beda sama kelincahan di hoki. Pola untuk penguatan kakinya itu nggak jauh beda, mungkin di situ juga unggulnya. Gimana caranya? Biasanya kan main yang aku lupa lagi namanya. Ya udah nggak apa-apa. Ya main apa sih? Ya pokoknya latihan-latihan itulah, latihan lari kan, kekuatan nafas, sprint. Ya kurang lebih. Berarti lari bolak-balik gitu, itu juga ada latihan juga di sana. Iya. Dilatih juga kayak gitu. Sama. Nggak lolos kalau saya mah. Oke, terus kita bicara mengenai dukungan. Berarti dukungan full dari orang tua, nggak ada masalah tuh ya, Sabtu Minggu. Berarti kuliah juga nggak ada kuliah hari Sabtu Minggu, Nggak berarti free lah ya. Apa yang membuat yakin untuk terus? Padahal kan belum ketahuan hasil kan. Main dulu, dilihat semuanya. Wah, gua berhasil apa enggak, yakin apa enggak. Masih mau tetap menjalankan ke Jalan Harupat itu kan satu jauh, Sabtu Minggu kan ada kegiatan lain. Susia Angel kan ada yang ngapelin, ya kan? Ada ya mungkin pengennya nonton, jalan, main, maksudnya bersosialisasi lah, nggak cuman olahraga doang gitu. Apa sih yang membuat Angel tuh yakin gitu? Kok, wah yaudah deh, gua terusin deh walaupun
gue bolak-balik sana terus kayak aduh. Dan juga belum tahu hasilnya gimana kan. Apa yang membuat Angel yakin? Ya kalau pertama kali kalau dukungan dari keluarga orang tua tuh pasti ya. Keluarga Pasti. orang tua tuh sangat support, terus juga pasti terus-terusan didoain kayak semoga kepilih gitu kan. Terus kedua dari pelatihnya sendiri, pelatihnya maksudnya walaupun sama kan dia juga belum yakin atletnya terpilih atau enggak, tapi dia berani mengeluarkan budget, mengeluarkan ongkos apa segala macam, kan kita tinggal ngejalanin doang. Duitnya bukannya dari Pemda, bukannya kok dari pelatih? Iya kan, si pelatih ini pengurus hoki Kota Depoknya. Oke, iya. Ya jadi maksudnya bukan dari Kota Depoknya, cuma dari hokinya aja, Federasi Hoki Kota Depok. Oh iya, Federasi Ya, Kota Depok. jadi uang pribadi Federasi Kota Depok kan untuk memberangkatkan kita, menyediakan semuanya, alat-alat semua udah disediakan, kan kita tinggal ngejalanin aja. Kalaupun, dan kita sebenarnya dari awal juga nggak ditekankan dan nggak ada pressure untuk kalian berangkat harus kepilih gitu, enggak. Kalian coba aja gitu. Jadi kita juga ya udah coba aja. Lawan terberat pas seleksi dari wilayah mana? Kalau aku pribadi, kalau posisi aku dari Bandung itu sendiri, karena kalau Bandung hokinya udah lumayan unggul, terkenal. Jadi pasti saingannya dari situ. Tuan Dari rumah, Bandung. ya. Oke. Itu di Bandung sendiri, di Depok sendiri, Angel ini goalkeeper tetap satu orang atau ada beberapa goalkeeper? Di Depok sendiri ada beberapa goalkeeper. Oke. Terus waktu mau maju itu dipilih lagi siapa yang mau maju mewakili atau ganti-gantian nih jadi goalkeeper? Enggak, cuma yang dipilih aja yang memang terus berangkat untuk seleksi. Kiper utama berarti ya? Iya. Kiper utama. Tapi ngerti bola kan? Nggak terlalu sih. Nggak kalau terlalu ya? bola. Oke. Kalau kita bicara jadi atlet nih, hoki ini kan baru ya. Bisa dibilang tuh olahraga yang saya sendiri baru denger sih. Ini hoki ini ada apa sih isunya gitu kalau menurut, apa kurangnya fasilitas, apa kurangnya perhatian dari Pemda, atau coba deh unek-uneknya disampaikan aja gitu. Apa sih masalahnya? Kalau hoki sendiri memang seperti yang kita tahu di Indonesia ini nggak gitu banyak orang yang tahu hoki, walaupun timnas hoki Indonesia sendiri di luar negeri itu udah banyak yang segan gitu. Oke. Iya. Oh, di timnas sendiri untuk di luar negeri, untuk wilayah Asia apa Eropa? Untuk wilayah Asia, Eropa itu timnas Indonesia sendiri indoor ya, itu udah cukup punya nama gitu. Oke, kayak bulu tangkis gitu ya? Iya, seperti bulu bulu tangkis tangkis. Indonesia kan punya nama ya di luar. Oke. Terus? Cuma itu sih karena di sini juga fasilitasnya nggak merata ya. Mungkin kayak di Depok ini baru satu-satunya nih lapangan hoki nih yang aku tempatin ini sekarang. Apalagi yang standar internasional gitu di Indonesia ini minim sekali. Terutama outdoor ya. Mungkin kalau indoor dia bisa main di seperti lapangan bulu tangkis karpet, itu dia masih bisa main. Iya. Di interlock dia masih bisa main. Di sekolah-sekolah yang punya lapangan kayak coran gitu, dia masih bisa main tuh. Kayak lapangan basketnya sekolah, nah Iya, dia iya, masih iya. bisa main. Iya, betul, Cuma betul. kan kalau outdoor itu kan dia harus dia tuh alasnya karpet, rumput sintetis tapi tipis banget. Ya kalau enggak ya lapangan bola tapi rumputnya nggak boleh tinggi-tinggi, rumputnya harus rumput pendek karena kan nanti bolanya nggak jalan ya. Itu pertama kurang merata gitu fasilitas hokinya. Jadi orang-orang juga nggak merata lah di Indonesia ini yang tahu hoki. Sama itu sih mungkin sorotan dari media juga berpengaruh ya. Kan kalau olahraga kayak bulu tangkis, bola itu kan sorotan medianya sangat Ya. ini ya banyak gitu. Oke. Jadi mungkin pemerintah juga aware dan melek gitu. Mungkin karena hoki juga kurang terlalu disorot, pemerintah juga kurang aware lah. Terus dari kampus ada dukungan nggak nih? Wah nih
kan orang terkenal ya sekarang jadi atlet Jawa Barat, jatuhnya kan atlet ya. Jadi atlet Jawa Barat itu banyak yang negur nggak, atau dari pemerintah jadi harus dari kampus tuh, sudah kamu dapat beasiswa sekolah berapa lama gitu dari Unpam atau gimana? Nah itu justru Justru apa? kampus aku sendiri kayaknya tidak tahu kalau ada mahasiswinya yang berkecimpung di dunia hoki. Waduh. Karena- Iya. Karena kampus aku itu nggak ada UKM hoki kan. Mungkin kampus-kampus lainnya ada beberapa kampus yang punya UKM hoki gitu kan. Di mana ya? Jadi di UI ada, Oh, di UI Unpad ada. ada, terus kayak di UPI ada, Unpad ada gitu. Nah, karena mereka punya UKM-nya, jadi mungkin ya tahu gitu kalau ada olahraga hoki gitu. Mungkin karena di kampus aku nggak ada UKM hoki, jadi kayaknya banyak yang nggak tahu juga tuh apa tuh hoki gitu. Dan yang nggak tahu kalau ada atlet hoki gitu. Yakin tuh mau terus nih jadi atlet hoki kalau kayak gini? Duitnya gede nggak sih? Ini kita ngomong realita aja ya kan. Pasti kan orang realitanya kan ujungnya akan terus atau enggak kan. Paradigma jadi atlet itu kalau menurut Angel ya, kita nggak usah ngomongin bola sama bulu tangkis deh. Di hoki aja deh. Duitnya worth it nggak sih sama latihannya? Iya dong. Kan apalagi setelah kuliah ini nanti pengennya kan ya pengennya mau ngapain terus kah? Apakah tadi saya cerita dia kuliah hukum, berarti apakah mau jadi pengacara, ya kan? Mau jadi apa namanya? Ya yang berhubungan dengan hukum lah. Mau terus nggak nih dengan kondisi kayak gini? Duitnya ada apa enggak? Hadiahnya menarik apa enggak kan gitu? Kalau untuk uangnya aku nggak tahu sih di jenjang-jenjang berikutnya, karena aku juga baru kan Oke. dan baru nyampe di posisi ini gitu, belum Ya, yang untuk sampai di posisi ini atlet bagus apa profesional. enggak? Ya Takut ngomongnya. Untuk di posisi ini bagus nggak? Apa hasilnya? Apakah pada pandangan ke depan itu gimana gitu? kalau pandangan ke depan nerusin hoki apa enggak, sejauh ini pengennya pasti nerusin hoki. Cuma ke depannya kayak gimana, yang pasti hoki ini bukan, kalau tadi nanyanya secara finansial, bukan dijadiin yang utama pastinya, karena Oke. kan pasti kita harus punya pekerjaan, penghasilan juga kan. Tapi ya pasti pengen juga jadi atlet nasional, bergabung dengan timnas itu pasti. Dan kalau nanya penghasilan ya, kalau sudah di titik itu ya pasti ada. Sekarang kalau untuk menuju sampai timnas, berapa tahapan lagi nih? Ini kan baru sampai ke Jabar apa sih? Iya, Provinsi Jabar ya. Berarti nanti ada seleksinya lagi sampai ke timnas. Itu Iya. gimana tuh seleksinya? Ya kan kemarin ke Jurnas, terus setelah ini 2026 ada Porprov. Nanti setelah Porprov ini akan dipilih lagi atlet-atlet yang terbaik untuk mengikuti PON olahraga nasional. Nah, dari PON ini biasanya titik awal untuk dilihat untuk diajak masuk gabung ke timnas. Timnas di mana mainnya? Di Sawangan, di Pengasinan. Oh iya di Sawangan juga tadi bener ya. Nah kalau dia di sana itu yang latihan itu tiap hari kalau mereka? Tiap hari pagi sore. Pagi sore. Itu ada spesifik khusus nggak sih kalau latihannya? Nggak mungkin lah kalau kayak bola aja mungkin ada. Jadi kita ngomong penderitaan saat latihan lah. Nggak mungkin kan? Ya kalau dilihat secara fisik sih nggak kenapa-napa ya. Tapi kan kalau bolanya sekeras itu mungkin pernah pukul sama bola atau ke teman-teman. Jenis pelanggarannya kayak apa sih? Kalau bola pelanggarannya kan disikut. Wah, disikut kartu merah. Nah, iya. Ini ada kartu merah biru, merah kuning sama hijau. Ada kartu kuning, Hijau nggak ada, kartu Sam. hijau. Oh, hijau malah. Kuning, kartu hijau, kartu merah. Kalau kartu merah kan udah nggak boleh main. Nggak boleh main. Ya kalau kartu kuning sama kartu hijau itu cuma beda di menit dia keluar lapangan aja. Oke, itu jenis pelanggarannya apa kalau itu? Kalau pelanggaran di hoki itu biasanya ketika lawan sudah masuk circle gawang, dia mau nge-shoot terus tim kita misalkan ngehadang untuk bola itu masuk ke gawang, itu termasuk pelanggaran karena kan bolanya sudah menuju ke gawang, karena itu danger juga kan, bahaya. Oke. Dia nyamperin bola itu ketika di circle itu pelanggaran. Terus
apalagi kalau indoor ya, kena kaki, bolanya ketendang kaki itu juga pelanggaran. Sama sikut-sikutan juga nggak boleh. Oh tetap ya, Iya, tetap tetap pasti nggak ada boleh. sikut-sikutannya kan? Dengan disengaja, kecuali sedang berebut bola nggak sengaja ya. Oke. Kalau dengan sengaja juga sama, sikut-sikutan juga nggak boleh. Berarti latihan aman ya, nggak pernah badan biru-biru gitu-gitu. Aduh, itu udah pasti sering dong. Oh sering ya. Nah itu dari orang tua nggak nanya itu, oh biru-biru gitu. Padahal kan udah pakai pelindung tuh kan. Tapi kok masih kena biru ya? Itu gimana ceritanya sih? Tetap karena gimana juga dia cuma bahan gitu aja kan, maksudnya bahan ada lapisannya, tapi kan lapisannya itu mungkin kalau yang di bagian kaki dengkul ke bawah itu memang nggak akan biru kalau kena, karena itu benar-benar kayak busa gitu kan. Deker ya? Iya kayak deker gitu. Bukan? Bukan nggak keras, dia kayak busa gitu, cuma dia tebel banget, karet gitu kan, karet. Nah itu memang nggak akan biru, tapi kalau udah bagian dengkul ke atas itu kan bahan aja, cuma ada pelapisnya lebih tebal gitu, keras. Jadi kalau kena bola, apalagi outdoor, kalau indoor mungkin bolanya cuma di shoot doang, kalau outdoor kan bolanya dipukul, jadi bener-bener kerasa. Oh ya dia makanya tidak, tapi dia boleh ya, apa tinggi boleh jadi Boleh, boleh. gitu ya? Iya boleh. Oke. Ada hal lucu-lucu apa nih di luar dari hoki nih? Kalau latihan kan pasti ada standarnya, mungkin harus lari 25 menit selama 5. Itu gimana sih kayak cerita deh? Tahapan latihannya apa aja latihan fisiknya sebenarnya? Kalau latihan, biasanya latihan itu dimulai dari pagi kan, subuh. Itu jam 5 itu biasanya latihan fisik. Dengerin guys, pagi Latihan subuh fisik. latihan fisik. Terus Ya kalau ikut latihan itu latihan fisik. apa Nanti tuh latihan fisiknya? biasanya lari, cuma program larinya kadang beda-beda. Mengikuti apa ya? Mungkin kalau udah deket sama pertandingan kan intensitas latihannya lebih dikurangin lagi kan. Oke. Mungkin yang tadinya dipaksa lari 6 kilo harus masuk sekian menit, sekarang berarti larinya cuma dihitung putaran doang, masuk berapa menit gitu. Berapa menit normalnya? 20 berapa? 6 menit? Kalau standar yang timnas itu 5 kilo itu 5 kilo, harus masuk sekitar 25 menit. 5 kilo 25 menit. Itu langsung gak lolos kalau nggak dapet itu? Bukan galau sih, biasa itu dilihat lagi kan ya dari kemampuan. Terus habis itu nanti ya paling kalau fisik itu sekitar 30 menit 40 menit, setelah itu gym. Hah? Gym? Nge-gym. Beban? Iya. Apa gym apa nih? Gym buat kardio doang apa? Itu juga FYI, Hah? kalau di hoki, nggak tahu ya kalau di bola atau olahraga Nggak tahu, kita lainnya. cerita hoki aja. Iya. Itu kayak striker, back, goalie itu programnya pasti beda-beda. Kalau goalkeeper? Kalau Biasanya lebih ke kelincahan kaki, Kelincahan kekuatan kaki, kelincahan kaki sama tangan. ngapain? Gimana? Biasanya main agility, lompat, sprint, lempar bola gitu, bola gym itu. Setelah gym baru kita masuk ke lapangan. Tapi gymnya itu, bilangnya gymnya itu kayak nangkap bola itu masuknya gym di situ atau gym? Bola ini ya, bola berat yang. Iya, bola berat ya. Misalkan dilempar atau main karet gitu. Kedepannya mau ngapain nih jadinya? Setelah ini nih, kan kalau harapannya pengen jadi atlet terus, habis ini jadi timnas. Harapannya Angel mau jadi apa nih kedepannya nih? Apa yang cita-citanya Angel kedepannya apa nih? Harapan kedepannya kalau untuk di hoki semoga karirnya terus meningkat, semoga bisa lanjut sampai ya ke jenjang-jenjang berikutnya, sama harapannya semoga kuliahnya selesai tepat waktu. Tepat waktu lah. Iya. Kuliah selesai tepat waktu dan ya bisa terus berkembang juga di dunia perkuliahan. Oke, pertanyaan terakhir. Ada hal-hal lucu gak sih waktu latihan atau waktu menggeluti dunia hoki outdoor ini? Di luar dari pertanyaan konteks nih, terserah mau cerita apa ya sebelum saya tutup. Hal-hal lucu apa ya? Atau hal spesial gitu. Ya biasanya kalau yang di
kangenin dari pertandingan itu sih ya itu yang kebersamaan di luar lapangan. Kan pasti apa-apa tuh bareng ya, makan bareng gitu kan. Makan bareng, terus kalau misalkan mau ibadah kan biasanya pelatih tuh nyuruhnya jamaah gitu loh, kayak subuh maghrib tuh jamaah gitu ya, saling ngetok-ngetok kamar kayak subuh gitu, maghrib gitu. Ada yang kadang udah azan tetap udah tanggung kan, biasanya jam 6 tuh jam-jam kita dapat makan malam ya. Jadi kadang harusnya sih sholat dulu, cuma kan biasanya atlet kayak abis latihan lapar gitu kan. Iya makan gitu. Terus tiba-tiba udah komat langsung cuci tangan, turun ke bawah sholat gitu. Terus biasanya kita sebelum kalau di sela-sela istirahat latihan atau pertandingan itu main Uno. Nah, aku ngerasa sih di hoki ini tuh emang kekeluargaan itu dapet banget. Kan sebelumnya aku bulu tangkis tuh perorangan ya, berasa gitu. Pas pindah ke olahraga tim tuh kayak bener-bener main, kadang nggak cuma sama teman-teman aja, pelatih juga ikut main Uno gitu. Jadi ya semuanya berbaur bareng-bareng. Sip. Pesan dari Angel untuk teman-teman di sini yang mau belajar hoki baik outdoor maupun indoor, coba deh disampaikan. Ya, yang mau coba hoki tuh coba aja, karena pertama hoki itu seru, olahraga tim, apalagi kebersamaannya tuh berasa banget seru, dan semuanya tuh merangkul gitu. Apalagi kalian di olahraga hoki ini datang aja, bawa diri, niat, nanti semuanya itu udah disediakan, sama tinggal latihan aja, nanti pasti dibimbing sama pelatih. Jam berapa datangnya? Mau gimana cara kesananya tuh, datang ketemu siapa atau gimana? Ini kalau mau ke Depok ya? Hoki Depok. Di Depok lah. Kalau di Hoki Depok itu kita latihannya di Eden Sport Center. Adanya di Sawangan, di Pengasinan Depok tepatnya. Datang aja, jadwal latihan kita itu sebenarnya hampir tiap hari, tapi yang untuk umumnya itu hari Sabtu sama hari Minggu. Biasanya kalau nggak siang, pagi gitu. Langsung aja ketemu sama pelatihnya di situ. Datang aja ke Gor Eden supaya nanti dilatih sama coach, nanti dilihat ya, bukan dilatih, dilihat dulu cocok apa enggak ya kan, dinilai baru dilatih. Jadi mungkin nanti disertakan Kak video-video ke kita, jadi kita bisa di depan tuh bisa tahu tuh apa aja yang latihannya seperti apa. Jadi dari saya Angel undur diri dari Uncle House. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.